Dunia pun menghujat apa yang dilakukan oleh Zionis tentara Israel khususnya pemirsa di mana menyerang kota-kota atau juga sejumlah tempat di Gaza mulai dari toko roti, ambulans bahkan juga rumah sakit. Tapi tampaknya belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir pengamat Timur Tengah kita Mas Faisal Assegaf. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Kalau melihat dari kondisi seperti ini bagaimana kemudian menganalisisnya? Kalau dibilang hujatan terhadap tentara Israel bahkan juga Israel sebagai sebuah negara sudah sangat luar biasa. Tapi tak ada langkah mundur sekalipun sedikit pun dari Israel. Ini bagaimana melihatnya? Ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hal ini. Yang pertama dalam pertemuan Blinken kan sedang Menteri Luar Negeri Amerika Blinken sedang berkunjung ke Israel dan dalam pertemuan dengan Netanyahu dengan kabinet perangnya itu ada dua kesepakatan yang dihasilkan. Pertama adalah Netanyahu menolak gencatan senjata, bukan berhenti perang ya, gencatan senjata kecuali Hamas membebaskan semua tawanan. Menurut versi militer Israel 240, menurut versi Hamas 250. Yang kedua adalah ada kesepakatan Netanyahu tidak akan mengizinkan bahan bakar masuk ke jalur Gaza. Karena selama ini udah dua kali ada tuduhan yang dilemparkan oleh militer Israel bahwa Hamas mencuri bahan bakar. Termasuk terakhir itu dari Rumah Sakit Indonesia ada permintaan untuk itu. Walaupun dibantah oleh pihak Hamas bahwa itu tidak mungkin. Nah ini kenapa membuat Israel ini tidak pernah mundur. Saya melihat karena dukungan Amerika. Dukungan Amerika ini ada 3 poin yang harus kita soroti. Yang pertama adalah dukungan Amerika terhadap serangan Israel ke Gaza itu seperti izin membunuh yang diberikan buat Israel terhadap rakyat Palestina. Yang kedua adalah dukungan Amerika itu sendiri seperti memberi lampu hijau bagi Israel untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Kita tahu sudah banyak tuduhan genosida termasuk dari PBB sendiri. Yang ketiga, dukungan Amerika selama ini terhadap Israel itu hanya melanggengkan penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina. Oke, tapi kalau melihat seperti ini, sebenarnya siapa sih yang kemudian harus membuat supaya gencatan senjata ini kemudian dilakukan? Mungkin tidak, ya sudah, mungkin ini dari Hamas terlebih dahulu yang membebaskan sandera, ataukah mungkin juga Hamas punya pertimbangan tidak membebaskan sandera dari Israel ini sendiri sebagai bargaining position? Ya tentu saja karena kita tahu Hamas waktu 2011 itu 2005 mereka menculik satu tentara Israel pangkatnya kopral namanya Letnan Gilad Shalit, Kopral Gilad Shalit. Itu kemudian 6 tahun kemudian Israel bersedia menukar tawanan karena satu warga Israel ini sangat penting buat pemerintah Israel, buat negara Israel. Itu ditukar dengan 1027 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Nah sekarang versinya juru bicara Brigada Al-Qassam Abu Ubaidah ada 250 tawanan, 200 di tangan Hamas, 30 di tangan Jihad Islam, sisanya di faksi-faksi lain. Tapi 50 sudah tewas oleh serangan udara, terus 4 sudah dibebaskan, jadi 54 itu tersisa sekitar 196. Nah itu Hamas sudah meminta semua tawanan akan dibebaskan, kecuali yang warga asing ya itu dibebaskan. Semua yang warga Israel baik sipil maupun militer itu ditukar dengan semua tahanan Palestina di penjara Israel. Itu jumlahnya antara 5.600 sampai 5.900 orang. Sekiranya Israel mau tidak sih dengan pertukaran sandera ini? Tentu ini sebuah hal yang harus sangat dipikirkan karena Israel itu mempunyai klasifikasi tahanan. Pertama, tahanan administratif itu adalah orang-orang Palestina yang ditahan tanpa melalui proses peradilan. Kemudian tahanan yang memiliki masa tahanan dalam hitungan tahun. Tapi kemudian ada tahanan kelas berat yang bagi mereka tidak akan mungkin ditahan. Salah satunya pemimpin 2 intifadah Marwan Barghouti. Dia ditahan sejak 2002 dengan hukuman 5 kali penjara seumur hidup plus 40 tahun. Artinya dia tidak akan mungkin bebas dari penjara Israel. Nah itu tahanan-tahanan seperti itu yang tidak akan mungkin dibebaskan oleh Israel. Oke, bagaimana kemudian kita melihat dari posisi PBB ini sendiri? Mereka sudah mengecam apa yang dilakukan oleh tentara Israel. Tapi tidak membuat Israel kemudian untuk memikir ulang melakukan serangan, malah lebih masif seperti apa? Ya memang kita lihat sejak negara Israel terbentuk 1948, 3 tahun setelah PBB terbentuk, itu PBB impoten. Karena kita tahu hanya Dewan Keamanan yang memiliki keputusan Dewan Keamanan yang bisa memberikan sanksi kepada Israel. Tapi selama ini
itu tidak bisa dilakukan terhadap Israel, dan Amerika juga selalu memveto apa yang dilakukan draft-draft resolusi oleh Dewan Keamanan PBB. Saya kira memang panggung PBB yang tidak adil, di mana ada 5 negara anggota tetap yang punya hak veto, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina, itu membuat negara-negara pemegang hak veto itu bisa memakai hak istimewanya itu sesuai kepentingannya. Amerika merasa Amerika selama ini melihat Israel adalah sekutu utamanya di Timur Tengah dan harus selalu dibela. Makanya mereka bisa menggunakan hak veto sesuai kepentingan yang membela Israel. Oke, baik. Nanti boleh diceritakan karena Mas Faisal Assegaf ini sudah pernah ke Gaza, bahkan juga tahu konteks terowongan-terowongan yang ada di kota Gaza, pemirsa. Karena serangan darat saat ini juga sudah dilakukan, bahkan sudah mendekati wilayah Gaza. Sesaat lagi Mas Faisal Assegaf usai jeda berikut.